semuanya, selamat datang di iTalks, podcast tempat kita ngobrolin serba-serbi dunia kampus bareng Hima Dini. Bareng aku, Zakia, yang bakal nemenin kalian pada sesi kali ini. Nah, di episode kampus live kali ini, aku kedatangan narasumber yang keren banget nih. Ada Kak Bagus. Halo, halo, halo. Apa kabar? Baik, Sekarang baik. kamu lagi Bentar, semester berapa? aku mau nyapa Oh ya, nonton dulu. Halo semuanya, aku Bagus. Annyeonghaseyo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. ya, keren sekali. Ya, Oke, sekarang kamu lagi semester berapa nih? Dan lagi sibuk jadi pejuang deadline atau tim santai? oke, sebelum jawab itu aku kan sebagai juga ya, sebagai mahasiswa alumni Himaditi juga. Ini mau tanya ke Mbak Zakia ini ya, Mbak Zakia yang kebetulan jadi hostku kali ini. Ini pertama kali ya ini, podcast pertama kalinya Himaditi. Iya, ini kebetulan podcast pertama kali kita nih. Jadi baru mau mulai bersama Kak Bagus ini first podcast kita bersama apa nih? Orang terkeren se-Trenggalek ini. Kediri juga dong, Kediri juga. Oh, Kediri juga. Oke. Oke, jadi ini pertama kalinya di Maditi dan juga pertama kalinya buat aku sih. Semoga ini bisa lanjut sampai ngundang narasumber seperti Raditya Dwika mungkin. Iya, Atau siapa nanti semoga ya. buka prodi mungkin. Ya. Oke, lanjut. Tadi nanya gimana tadi? Sekarang semester berapa nih? Kita berapa? Oke. Ya. Semester berapa sekarang? Alhamdulillah teman-teman dan Mbak Zakia juga. Teman-teman yang di belakang kamera juga. Halo. Sekarang alhamdulillah udah semester 8. Jadi semester 1 sampai 7 sudah terlewati dengan sangat baik, dengan sangat ya lumayan, tapi ya banyak sekali lika-likunya. Ini siapa? Lika-likunya ada banyak kendalanya, tapi alhamdulillah lancar sampai semester 8 sekarang. Iya, Dan ya keren. untuk aku, kalau ditanya aku sebagai tim deadline atau konten santai. Kita balik ke latar belakang aku dulu. Mungkin ya kan aku masuk TI ini ya, di TI ya. Kalau di aku TI seperti teman-teman di Maditi juga. Kok aku sebagai mahasiswa yang awalnya tuh siswa yang nggak suka TI. Jadi nggak suka banget sama IT, hitung-hitungan dan lain. Jadi ahliku dalam bahasa antropologi, psikologi dan lain-lain. Nah, dalam hal itu gini, jadi kan aku udah merasa dari situ udah merasa berbeda ya. Gapnya banyak banget. Jadi kalau dibikin secara tim deadline itu nggak bisa. Aku udah misal ngerjain sesuatu dapat deadline, terus dibersamai dengan aku yang nggak bisa, yang kurang menguasai TI, mungkin udah nggak di sini aku sekarang, mungkin udah nggak tahu di nggak tahu lah intinya. Kalau misal aku jadi tim deadline nggak mungkin. Jadi aku sekarang alhamdulillah dari awal sampai sekarang itu masuk tim santai karena ya itu prinsip hidup karena ya tahu tadi sekitar tadi itu nggak seneng soal IT, jadi harus disantai biar Santai ya. menguasainya juga santai juga, walaupun sekarang masih kurang menguasai juga. Jadi masuk tim santai itu Santai tapi memuaskan ya. nggak muas, Oh, nggak puas. masih belum puas karena gimana ya, jadi tua cerita nanti aja before Oh action. ya. Ini masih awal masa udah cerita banyak. Iya. Oke. Oke, kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Teman-teman, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk narasumber spesial kita. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya tentang seputar kehidupan kampus lah. Kehidupan pribadi kampus. Seger dia iki ngomongnya. Warungnya seger di pertanyaannya. Oh, itu wes. Oke, pertanyaan pertama nih buat Kak Bagus. Menurut Kak Bagus, apakah anak IT itu beneran jarang tidur sih? Kalau untuk sekarang Kak Bagus nih, jam tidur kamu masih normal atau udah rusak? Rusak ya, Wih, jahat banget. udah rusak. Jadi gini ya, kalau ditanyain anak IT itu jarang tidur, bukan IT aja sih menurutku. Semuanya anak perkuliahan mulai dari semester 1 ya kemungkinan semester 5 sampai 8 itu ya semuanya. Jadi enggak sih. Jadi saya berani bilang
semester 1 sampai 8 itu jarang tidur semua, aku yakin. Bukan anak EC doang, semua jurusan FKIP, FIKS dan lain-lain itu pasti jarang tidur karena ya itu tadi pagi kelas, sorenya mungkin istirahat, bermain, bercengkrama, mencari relasi, malamnya ngerjain tugas. Nah itu nggak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1 sampai 2 jam. Nah itu pasti jarang tidur. Dan aku yakin semua teman-teman mahasiswa juga di sini hidupnya mungkin ya berubah sih, kemungkinan berubah 180 sampai 360 derajat itu pasti berubah. Mulai dari di kampung halamannya tuh mungkin tidur jam 10, 9, 10, sekarang udah tidur jam 12, jam itu pasti. Aku yakin kayak gitu karena ya mengingat kehidupan kampus itu ya seperti tadi. Kuliah, nyari relasi, kegiatan-kegiatan ataupun apalah, terus main-main, terus ngerjain tugas dan lain-lain. Itu pasti jarang tidur. Lalu kalau ditanyain soal apakah jam tidur itu udah rusak? Rusak banget, rusak banget, Susah banget. rusak banget, rusak banget. Jadi serusak-rusaknya ini paling rusak sih karena ya kalau dari dulu itu sama orang tua. Ini aku ceritain zaman-zaman dulu ya. Sama orang tua itu nggak boleh banget tidur lebih dari jam 10 dan lain-lain. Pas SMA itu semester 1 juga mulai masih terjalani sih itu masih tidur jam 10-an. Tiba-tiba masuk semester 2 itu mulai terbebani oleh beban-beban tugas, kegiatan, ikut hima juga. Saya ya ikut hima nggak nambah beban banget sih. Intinya tambah kegiatan juga. Terus ya itu tadi mulai merusak. Aku mulai menganggap bahwa tidur jam 11 itu masih sore. Tidur jam 12 itu masih sore. Jadi kebiasaan tidur jam 1 sampai 2. Jadi misal orang bangun tahajud aku masih gas gitu loh. Itu pasti terjadi dan itu terjadi lagi juga. Jadi rusak banget. Dicoba loh, aku kemarin loh mencoba buat tidur jam 8, 9, 10 tapi aneh ya nggak bisa. Nggak bisa. Kayak kebiasaan ini udah terbangun gitu. Tapi menurutku benar. Tapi menurutku ini juga bisa bikin kita punya sisi positif. Soalnya kita kan nanti kalau kerja kan bakal lebih banyak ya bebannya. Apalagi lembur-lemburan. Nah itu melatih di situ. Menurutku bisa melatih di situ. Gitu bahasa Kia. Jadi padat banget nih ya Wow. kegiatannya tuh. Jadi kalau sampai jam tidur tuh terganggu banget gitu. Keren banget. Tapi masih tetap semangat. Enggak. Ya, terus semangat. Karena kita mengingat dari awal semester sampai sekarang itu gimana perjuangannya, dananya, biayanya. Harus semangat dong. Harus Semangat. semangat, harus semangat ya. Semangat. Bukan bas. Hidup Jokowi. Eh. Pertanyaan selanjutnya nih. Buat Kak Bagus. Pernah nggak sih kamu rasa salah jurusan? Kalau iya, momen apa yang bikin kamu kepikiran itu? Panjang sih kalau diceritain. Tapi aku ceritain ya. Ini buat teman-teman yang mungkin relate juga ngerasain salah jurusan, mungkin maba-maba ataupun teman-teman yang sepantaran dengan aku semester 8. Jadi ini sekitar tahun 2022 ceritanya. Sangat menyedihkan itu ketika aku mau memilih jurusan yang aku sukai, bahasa Inggris, tapi ditolak. Lalu ketika aku masuk ke Kediri ini dengan jurusannya IT ini, ya tuh dari situ udah merasa salah jurusan. Dari awal masuk aja udah salah jurusan. Mana basic aku tadi udah aku ceritain kan, bahasa-bahasa psikologi, antropologi, masuk ke IT yang matematis, yang prakteknya banyak, yang sangat bertolak belakang dengan semua yang aku sukai. Nah itu dari situ udah merasa salah jurusan. Tapi ya untungnya bisa menjalani sampai ke dari sekarang. Ya, untung ada relasi, untung ada teman-teman, untung ada support orang tua, untung ada motivasi dari diriku walaupun keahlianku dalam IT ya biasa-biasa aja daripada teman-teman lain. Dari kamu mungkin pintaran kamu dari aku salahin mungkin. Waduh. Nah terus ya kalau ditanya soal jurusan itu pasti. Kalau aku pasti dan tinggal kita menghandle itu sih, memanajemen bagaimana kita nggak benar-benar terjerumus dari salah jurusan itu. Gitu. Terus apa tadi? Tanya apa tadi? Momen apa yang bikin kamu kepikiran itu? Wah, momennya banyak banget setiap kelas malah. Setiap kelas? Setiap kelas ikut kelas kan itu kelas per semester kan ada kelas-kelas baru matkul baru itu selalu yang merasa itu sulit itu masih ya apa ya salah jurusan. Nggak oke pasti nggak mungkin aku suka banget sama matkul ini aku kan mengerjakan sampai nilai ke 90 A tidak pernah gitu deh tapi alhamdulillahnya aman
Jadi momen-momen itu terus berulang dari semester 1 sampai sekarang malah. Kok ada AI? Berterima kasihlah kepada AI. Masih AI. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Biar nggak panjang-panjang banget. Panjang dong, harus panjang. Oh, harus panjang. Panjang. Mau lama-lama di sini nih. Mau, Mau lama-lama bareng aku di sini. mau banget. Oke. Ada nggak mata kuliah paling bikin nangis? Bagaimana cara tetap bisa jalanin mata kuliah itu? Walaupun mata kuliahnya tuh pedes banget, bikin banget. Banyak. Semuanya bikin capek sih, bisa bikin capek. Kalau nangis nggak sampai. Karena ya kita tahu sendiri kalau dari semester 2 ke atas itu udah mulai ke coding-codingan dan itu hal baru banget bagi aku yang anak Trenggalek juga. Aku sangat-sangat jarang mempelajari hal itu dan baru banget. Jadi kalau dipikir capek banget, nangis enggak. Cuman ya capek, terus bagaimana melatih hal itu nggak tahu. Tiba-tiba terlewat aja sih. Nongkrong sama teman, nyuruh teman buat ngerjain, misal minta bantuan ini itu, alhamdulillah terselesaikan dan AI juga jangan lupa. Ya, ya itu dah. Sama. Di Trenggalek tuh ada kampus nggak sih, Kak? Ini emang Jinai, kayaknya emang Jinai. Jadi tolong kreatif. Ya, itu bertanya ya guys ya. Ada. Kepo ya. Ada banyak. Ini jadi aku jelasin Trenggalek ini ke teman. Jadi Trenggalek itu banyak juga kampus tapi swasta. Tapi ada juga apa ya, UM atau apa ya, intinya cabang dari negeri itu aja juga bisa. Tapi kebanyakan swasta, PGRI juga ada, kampus-kampus Islam itu yang swasta juga banyak banget. Nah itu tapi yang nggak ada IT-nya. Jadi ya bisa dibilang IT itu belum nyampe Trenggalek ya. Tapi di Trenggalek pantainya bagus-bagus loh. Iya nggak? Sampai bosan tapi. Oh, sampai bosan, deket dong Enggak. berarti dari rumah ke pantai. Dekat sekitaran 14 kiloan. 14 kilo itu berapa menit? 15-20 menit. Soalnya jalannya kan biasanya terbilang sepi, walaupun naik ke puncak gunung tapi sepi, jadi ya cepet. Jalan yang pernah Kakak bikin konten itu yang gini-gini itu Ngomongin konten juga ini. masih udah dibenerin apa belum? Atau tetap gitu-gitu aja? Mohon izin Pak Arifin ya. Alhamdulillah Pak Bupati. Alhamdulillah yang jalan yang udah kesindir kemarin sudah terrealisasikan untuk diperbaiki. Keren. Itu kan bisa dibilang jalan daerahku, jalan desa dan kecamatan itu alhamdulillah kecamatan Kampar sudah bagus semua. Terutama yang aku lewatin ya. Kalau pelosok atau cepit-cepitan gitu yang nggak aku lewatin ya bodo amat. So, dari semua yang kasat mata itu sudah oke semua. Thank you Pak Arifin. Thank you Pak Bupati. Keren. Trenggalek keren. Hidup Trenggalek. Kalau dari Zakia sendiri, aku mau nanya nih. Aduh. Aku ganti role ya sebagai host juga. Ini kan dari Zakia. Selama ini gimana nih keluhannya? Keluhannya terkait kan tadi juga kan? Iya. Matkul apa yang paling bikin kamu mengeluh? Kalau untuk sekarang sih aku kan masih semester 4 ya. 4? Iya. Iya. Iya kan? Apa? Itu masih semester 4. Oh. Jadi itu masih kayak masih bisa dilewatin semuanya lah. Masih belum sampai bikin nangis gitu belum sih. Cuman kayak ya kayak gitu aja. Gampang, jelas. Iya, masih punya teman-teman yang saling support juga soalnya. Jadi masih merasa sosok lah daripada belum yang bikin nangis banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Selain kampus dan organisasi nih, kegiatan apa lagi yang dilakukan di kampus? Ini saat aku kuliah atau sekarang? Sekarang. Wow. Sekarang kan masih kuliah kan? Gimana kok? Yang dari dulu sampai sekarang atau sekarang aja? Terserah. Boleh dari dulu sampai sekarang atau sekarang aja? Wah, banyak. Sekarang aja deh kalau gitu. Kalau dulu sampai sekarang kayaknya terlalu banyak. Oke, kegiatan yang sekarang ya, itu kurang lebih ya seperti biasa. Ngerjain skripsi, teman-teman 108 jangan lupa ngerjain skripsi ya. Itu ngerjain skripsi seperti biasa siang dan malam pas di kos atau pas mungkin di kerjaan. Ketika kerjaan kita itu dia kerja tipis-tipis lah, kerjaan kita tuh nggak sibuk-sibuk banget, itu kita bisa nyambi dengan skripsian.
Terus ya selain itu ngonten juga sih. Kurang lebih semester 8 ini aku sudah mulai tergugah untuk mengonten dengan device seadanya dan juga tim seadanya itu ngonten-ngonten. Ini teman-teman kalau kepo bagus we ya, IG-nya bagus we. Atau panitia nanti cantumkan ya editan ada bagus we. TikTok IG bagus we. Itu harus ada, harus ada. Teman-teman wajib follow itu. Nah itu kontennya tuh di luar nalar juga, di luar kemanusiaan juga ya, di luar hal-hal manusiawi. Jadi bukan bukan horor, tapi kurang kurang normal lah untuk orang-orang lain. Jadi kontennya itu seperti itu. Kayak Jangan lupa mampir ya, teman-teman. Kontennya keren-keren sekali. bukan keren. Lanjut lanjut. Selain konten olahraga tetap karena ya itu tadi semester 1 sampai 8 itu tubuh itu kurang terkondisikan gitu loh. Makan seenaknya, tidur seenaknya. Jadi semester 8 ini buat ngelawan itu istilahnya. Tapi ya pelan-pelan terus ya itu aja sih ngonten skripsian kerja tipis-tipis buat uang wisuda juga buat kebutuhan lain-lain juga sama ini podcast ini udah. Wah, kalau olahraga nih, biasanya olahraga apa yang sering dilakuin? Olahraga yang paling sering jogging sih. Semester 2, 3, 4 dulu saat di Hima itu kan ya ikut futsal, futsal terus ya badminton di dekat di Majarotos itu ada tempat badminton sekali 2 kali terus ya banyak jogging sih. Terus pas di rumah juga main bola pas Agustusan, itu kan pas Agustusan sering libur, Iya. terus pulang kampung main bola acara PABN kalau nggak salah. Peringatan dari oh ya PABN. Ya kayak gitu sih. Dengan kegiatan yang sekarang Kakak lakuin nih, gimana caranya bagi waktu biar bisa work life balance? Oh, pertanyaan cukup sulit ya ini ya. Mengingat aku sendiri itu belum merasa hidup ini work life balance. Jadi disclaimer buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman 5DT juga, kalau nanya work life balance itu dari aku sendiri masih kurang, belum tercapai istilahnya. Jadi kalau bisa dibilang ya kan itu kan tergantung kita sendiri ya. Bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita menyetop apabila kesibukan itu udah terlalu banyak. Kan work life balance itu kan kalau nggak salah antara waktunya kita itu buat keluarga, buat mental, buat apa ya, buat diri kita itu nggak habis gitu loh. Nah kalau buat untuk sekarang itu nggak bisa. Semuanya udah habis di skripsi, semuanya udah habis di kerjaan. Jadi buat waktu nyantai itu cuma minggu doang gitu loh. Jadi kalau dibilang balance, nggak balance. Senin sampai Sabtunya aruan terus minggunya nyantai. Jadi kalau dibilang balance, nggak balance. Ini buat teman-teman mungkin tips aja sih dari aku. Ini aku pas kuliah ya semester 3, 4 kemarin itu mulai 3, 4 semester 3, 4 sampai sekarang itu setiap setelah bangun tidur aku tuh selalu ngasih catatan ataupun bikin notes di HP aku. Itu HP yang satunya sih bukan HP ini. Kalau Madrid di HP satunya itu setiap bangun pagi itu pas ya habis subuhan baru bangun itu mencatat apa yang aku lakuin kemarin. Aku ngapain aja kemarin, bisa belajar C++ ataupun apa, ngapain ke kopian mana misal. Nah, itu kita tulis semuanya, terus kita buat evaluasi pas hari itu kita tulis. Apakah aku hari ini bakal melakukan yang kayak kemarin, atau kemarin aku udah belajar C++, sekarang waktunya belajar JavaScript misal gitu. Jadi itu tips dari aku teman-teman buat teman-teman yang mau berkembang lah istilahnya. Jadi maksudnya aku udah ngalamin itu gitu loh. Aku udah ngalamin itu dan itu lumayan work juga. Jadi kemarin gini, misal sekarang gini. Jadi itu nggak sama yang dilakukan tiap hari ya. Ada evaluasi, ada catatan. Banyak itu jadi note-nya buahnya itu. Tiap hari. Tips aja teman-teman. Teman-teman. Intermezzo. Dengan notes-notes yang telah Kakak buat nih, project yang paling chaos yang pernah dikerjain itu apa sih? Project. Sementara ini belum. Ini cuma skripsi ini. Aku akuin yang skripsi ini karena kan ya skripsi ini bukan dari aku sendiri. Aku ikut project dosen dan itu lumayan juga bebannya, weightnya sangat-sangat berat. Itu intinya dari pihak ketiga meminta dosenku buat ngerjain ini ke aku. Nah, jadi harus memenuhi ekspektasi dosen dan pihak ketiga itu tadi. Jadi ya itu kalau dibilang atau ataupun susah ya ini project paling susah ya. Pas PKL aman, pas daily kampus aman, semuanya aman.
Ada nggak sih kejadian yang paling memalukan selama kuliah? Banyak. Banyak? Banyak sekali. Sampai aku nggak bisa buat nyebutin satu-satu karena setiap semester tuh setiap minggu mungkin tuh pasti ada kejadian memalukan itu di luar kampus atau di dalam kampus. Tapi banyak di dalam kampus sih banyak banget. Tapi ya rahasia itu karena memalukan banget. Itu nggak mungkin aku ceritain di sini, nggak mungkin. Iya. Kayaknya itu Dipukul dikit dong. Yang lucu deh, yang lucu. tidak tidak deh, tidak deh, jangan deh. Wes. Kalau kalau buat cerita yang lucu itu ada, cuman bukan untuk memalukan aku. Cerita lucu banyak. Cuma kalau untuk hal yang memalukan buat aku tuh cukup traumatis. Jadi aku sendiri kan orangnya overthinking, sering mikirin hal-hal yang nggak perlu. Jadi kalau dipancing soal hal-hal traumatis itu Kalau menurut kakak yang udah semester akhir nih, semester akhir banget, sistem kuliah sekarang tuh udah cukup nyiapin mahasiswa ke dunia kerja belum? oke, kalau dari aku mungkin udah ya. Lumayan, bukan udah lumayan karena sistem yang sekarang ini kan udah aku rasain juga dan yang aku rasain juga ini adalah perubahan dari diriku yang dulu. Jadi bisa dibilang itu lumayan kalau buat dibilang merubah ya merubah banget buat aku. Jadi aku bisa bilang untuk sistem yang sekarang itu berhasil merubah bagi aku. Kalau buat Zakia ataupun teman-teman yang lain nggak tahu itu impactnya buat teman-teman gimana. Dia dari aku sendiri cukup merubah karena ya bukan dari kampus sendiri mungkin dari atasan menteri ataupun gimana itu dia mengharuskan seperti ini alurnya perkuliahan itu seperti ini jadi ya udah merubah sih kalau untuk kedepannya kurang tahu karena aku kurang kurang terlalu merhatikan buat masalah-masalah kuliah ini yang penting kerja teman-teman karena ya itu tadi yang merubah dari aku sendiri itu dalam hal bekerja misal ya aku punya teman juga bekerja itu kan banyak temannya dan itu banyak yang nggak kuliah juga. Tapi sebelumnya bukan meremehkan teman-teman yang nggak berkuliah, sebenarnya ada sedikit perbedaan pola pikir di sana. Misal dua orang itu deh, aku kasih contoh aja, tanpa merendahkan siapapun, tanpa meremehkan siapapun, ada dua orang sih itu dipanggil oleh HRD, bangsa. Nah itu yang satu ya, yang satu enggak, bisa dibilang gitu. Berkuliah, yang satu enggak. Nah dari HRD menanyakan hal yang sama, dari jawabannya itu sangat berbeda. Yang dia ini jawabnya dengan terstruktur banget. Kenapa nggak masuk? Dia bilang mulai dari ini secara terstruktur. Sedangkan yang ini, yang enggak ini, jawabnya tuh langsung, karena ini bu, bla bla bla. Secara langsung to the point gitu loh. Nah, dari situ HRD kan bisa, gimana ya, bisa menerjemahkan. Dari situ orang ini udah jujur atau gimana, di mana yang ngomongnya terstruktur gimana. Semua orang tuh enak kalau ngomongnya terstruktur gitu loh. Jadi ya kalau bisa dibilang sistem perkuliahan itu harus merubah seseorang dan juga sudah berhasil sih kalau buat aku. Cuman nggak tahu nanti. Jangan. Terus mari. Kurang. Ya, obrolan yang mendalam sekaligus membuka mata banget nih. Nggak kerasa kita udah di penghujung episode iTalks kali ini. Oh, Sebagai penutup, satu hal yang paling kamu pelajari dari masa kuliah sejauh ini apa? ini nggak ada sponsornya ini. Ngomong kita di Venti ya teman-teman. Kita di Venti. Venti ya. Ventiholic. Hah? Oh iya, kita di Venti teman-teman. Ini nanti ngetek Venti atau enggak nih di Maditnya nanti. Yang kita di Venti minumannya oke banget ya. Ini lumayan enak. Dengan harga ya lumayan juga. Lumayan enak juga. Semuanya lumayan. Nggak ada yang banget. Karena yang banget itu balik wah. Jadi biasa saja. Semuanya biasa aja dan bisa dibilang lumayan. Bayar aja teman-teman. Ini di Venti ya. Sendiri ya. Buat mahasiswa nih, rekomen nggak nugas di sini? Yo, gua terserah teman-teman, tergantung teman-teman. Kalau punya duit banyak, misal, oh, aku mau ngopi di tempat culture, aku harus ke sini. Teman-teman wajib ke sini. Kalau teman-teman mau yang undang mending di Brother aja udah gak apa-apa. Atau di Ojoanom itu di kejaksaan itu juga proper buat muka teman-teman. Market juga. Itu nggak promosi tempatnya ya gimana? Gimana nih? Oke, oke. Apa kesan atau apa tadi? Satu hal yang paling dipelajari dari masa kuliah sejauh ini. Wah, aduh. Jarang ulah menit. Oke.
hal yang paling aku pelajari, yang paling merubah aku selama masa kuliah, yaitu tadi. Memang dari SMA itu aku udah ikut organisasi, jadi speakingku ya udah lumayan saat itu. Namun tingkat keseriusannya, ngomong sama orang-orang pentingnya, itu diubah banget pas pas kuliah. Didukung juga dengan organisasi. Jadi kan dia tuh yang paling ngena di aku kalau ditanya soal itu tuh speaking tuh sih. Kalau soal pengalaman sama mental tuh kayak daily activity aja udah ngelatih itu. Jadi untuk kuliah itu bagaimana cara kita ngomong sama atasan, misal ya ke prodi, dosen, dengan sopan ngechatnya harus ini itu, dan itu kan nanti bakal teraplikasikan juga saat kerja. Gak mungkin dong, ngechat bos kamu, bos, apa kabar? Bos udah makan belum? Maksudnya gak mungkin kayak gitu. Harus ada adabnya juga gitu loh. Nah dari adab itu juga, terus speaking, terus yang paling kerasa sih, susahnya nyari kerja juga paling kerasa di sini karena pas kemarin melamar pekerjaan itu minimal pendidikan sangat diperhatikan. Jadi kalau dibilang penting gak penting saat kuliah itu penting banget karena aku yakin standar pekerjaan beberapa tahun ke depan itu harus kuliah gitu. Karena kalau merendahkan yang gak kuliah. Jadi kalau dari aku, jadi tadi speaking, anggap terus yaitu status kita bagaimana nanti kan di rumah itu kan kita udah misal alhamdulillahnya sudah sarjana itu pasti derajat keluarga kita terangkat juga pandangan dari orang-orang masyarakat di sekitar rumah kita yang asli itu misal Trenggalek itu tentang saya itu juga berubah dan masih banyak lah itu aja sih. Kalau ngomongin soal speaking nih, apa tips buat teman-teman atau buat aku karena ini kan juga pengalaman pertama aku buat ngomong di depan publik kan. Wow. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh pede terus kita tuh percaya kayak sama kita tuh bisa. Oke. Ini jadi mirip-mirip seperti seminar yang aku isi kemarin ya. Public Wih. speaking. Karena juga seminar tapi gratis ya. Soalnya kalian nontonnya di YouTube. Soalnya nanti kalau nontonnya wajib besar ya, wajib besar. Subscribe juga. Udah ada tuh, udah ada. Udah. Nah, tips public speaking ya. Kalau dari aku sendiri itu tentu saja yang pertama yang paling penting itu baca. Yang pertama baca entah itu baca dari online maupun buku. Karena membaca itu kurang lebih bikin otak kita terlatih buat ngomong. Membaca sama dengan ngomong karena nggak mungkin membaca kita nggak mungkin. Kita pasti. Nah itu melatih lisan kita, melatih pikiran kita dan lain. Itu membaca. Biar lancar ya. Kalau ngomong kan semua orang bisa. Biar lancar ngomong di depan. Kalau yang kedua saat tampil sih, saat tampil itu kalau kita, ya aku yakin semua orang tuh pasti punya awal public speaking-nya kayak kamu ini, pasti awal-awalnya malu, awalnya banyak salah dan itu pasti. Aku juga pernah banget saat pertama kali speaking itu jadi OSIS itu di depan banyak orang itu terus salah ngomong terus, intinya memalukan banget itu. Itu intinya pasti awal-awal bakal ada momen-momen kayak gitu, terus bagaimana cara kita menghandle-nya, bagaimana cara kita bangkit dari situ. Nah, tipsnya adalah teman-teman kalau speaking itu usahakan kalau masih malu jangan lihat ke orangnya, lihat ke daunnya sampai atas, jangan sampai melihat matanya. Apalagi kakinya, ngapain? Speaking itu harus lurus ke depan. Nah, tinggal wajahnya kan lurus ke depan, nanti mata kita harus fokus ke itu tadi, dari tadi atau ke atasnya. Kalau ya itu tadi perbanyak jam terbang, mungkin sama teman ataupun sama ibu, orang-orang terdekat, di cermin juga mungkin ngomong sendiri ya. Emang kelihatan agak gila ya, tapi itu benar-benar kalau dari aku sendiri melatih. Misal kita ngapalin satu paragraf, bleng, terus kita ngomong di depan cermin itu juga melatih menurutku. Gak harus di depan orang-orang banyak. Nanti kan ya bakal beda sih rasanya pas di cermin sama orang banyak, tapi dari situ kita bisa belajar gitu. Perbanyak jam terbang, lalu berdoa jangan lupa. Kalau kemarin aku nonton Sadam Permana ya itu, kalau mau speaking itu harus baca doa Robbi Sholih dari West Ramri, waktu lu ngatakan milisannya Kupoli. Nah, itu ada doa khusus jadi itu dari udah tahu intinya pas ngaji mungkin baca dia pernah ngaji juga kan? Pernah dong. Itu belajar pas mau ngaji biasanya baca doa itu biar lisannya pas ngaji lancar. Nah itu bisa diaplikasikan juga saat speaking. Karena aku juga udah ngerasain saat mau pidato, mau sambutan gitu, baca doa itu alhamdulillah lancar.
Itu sih tips and triknya jam terbang yang penting. Karena kalau kita udah belajar terus tapi nggak pernah sampai di depan umum, sama aja bohong. Keren sih, keren banget. Keren. Terakhir nih, Sekali lagi, iya, terakhir nih, buat mahasiswa di luar sana yang lagi ngerasa stuck atau burn out, kamu mau bilang apa ke mereka? rasa lo. Iya, Ya. kampus. Ya. Semua orang pasti udah ngerasain itu. Kamu juga mungkin pernah di posisi itu. Aku juga pernah di situ di posisimu, malah kayak nyanyi itu. Jadi semua orang pernah di posisi itu. Aku juga sering banget malahan karena ya itu tadi latar belakangku beda dari IT. Banyak banget hal yang bikin aku stuck di ilmu-ilmu ke-IT-an ini. Nah, untuk mengatasi itu ya itu teman-teman, belajar. Terutama belajar mengenai apa yang di stagnan itu tadi. Misal aku ngasih contoh aku aja. Aku stuck di bagian misal dalam pelajaran matkul EBO. Nah, itu aku harus gimana sih kalau biar nggak stuck? Nah, itu harus belajar teman-teman. Belajar dari profesional misal ya dari dosen, harus mau nggak mau itu lebih dekat sama dosen. Gen 5 kayak gini juga bisa bikin dekat sama dosen. Itu peluang kita belajar jadi lebih banyak juga. Melewati website-website online, nah itu juga bisa bikin kita nggak stagnan juga, bikin kita berkembang juga. Karena ya kondisi stagnan ataupun burnout ini kebanyakan tuh terjadi pada orang yang gimana ya, nggak mau belajar, males. Iya. Aku yakin karena aku juga pernah kayak gitu. Aku merasa stagnan tapi aku males belajar. Jadi kayak di situ terus berat banget rasanya kayak penuh gitu loh. Kebanyakan jadi orang malas. Nah, jadi teman-teman pas burnout atau stagnan itu tadi ubahlah pola pikirnya. Nonton-nonton video-video yang memotivasi dan ingat kalian memulainya dari mana, ingat orang tua. Nah, di situ teman-teman bakal merasa tergugah dari sisi psikologis. Aku harus gini, aku harus gini. Nah, selain itu juga mungkin ya itu tadi lebih ke mengontrol diri kita biar nggak burnout. Itu kan burnout kan lebih ke kita mengerjakan sesuatu yang over ya. Iya. Misal pekerjaan ini, misal ya tugas ini harus selesai jam 12. Jangan mikir kayak gitu. Kalau misal jam 9 teman-teman itu udah ngerasa capek, itu mending stop aja. Lakuin hal lain, mager atau ngopi terserah. Asal itu bukan deadline ya. Kalau deadline ya emang harus dikerjakan sebelumnya. Sebelum hari deadline. Jangan sampai teman-teman, ya emang banyak sekali teman-teman yang bilang SKS sistem kebut semalam itu nggak bagus teman-teman. Enggak. Ya itu menimbulkan stagnan dan burnout tadi. Burnout lebih dekatnya ke burnout. Karena itu tadi manajemen waktu yang buruk. Jadi benar-benar harus manajemen waktu. Kalau misal ada deadline itu dikerjakan awal, jadi kan kita bisa tuh ngendaliin burnout juga. Iya. Itu sih dari aku. Tapi bisa dikerjakan di hari-hari sebelum deadline ya. Tapi ya itu banyak orang yang nggak bisa ngelakuin itu. Iya. Contohnya aku bisa. Kalau kamu kayaknya nggak bisa tuh. Aku belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Iya. Luar biasa banget nih kesannya. Terima kasih banyak Kak Oke, Bagus. Iya, nanti aku minum kok. Terima kasih banyak Kak Bagus sudah menyempatkan waktu buat ngobrol seru di iTalks. Ya, walaupun nggak seru-seru banget sih. Tapi seru kan? Pertama. Gimana gitu? Mungkin nanti ini kan yang pertama tuh. Mungkin nanti ada yang kedua, ketiga terus berlanjut. Nah, Oh ya, bisa yang kelima, keenam, tujuh bisa diundang lagi ya. yes. Pasti dong, pasti kan. Intinya semuanya harus berkembang lah. Ini karena awal nggak mungkin sesempurna itu. Iya. Nah, aku yakin semua pas sesuatu yang di awal itu nggak mungkin bisa memenuhi ekspektasi dari orang-orang. Aku yakin. Jadi, gimana? Halo? Tidak. Buat kalian yang dengerin, semoga dapat banyak insight baru ya. Aku Zakia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.